Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Udah bangun semuanya ya? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini saya boleh melihat Bapak Ibu yang setia, yang mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih ada di tempat ini. Kita boleh dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita mau bersyukur hal itu. Dan pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Raja di atas segala raja. Kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, dalam keadaan tubuh yang baik, tidak kekurangan suatu apapun, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Yesus, bukan karena kebisaan kemampuan Tuhan setiap kami ya Bapa. Tidak ada hal Tuhan yang boleh kami banggakan dan andalkan di dalam kehidupan ini kecuali Engkau ya Bapa. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, itu semuanya oleh karena kemurahan, penyertaan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Kau tolong ibadah kami Tuhan. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja ya Bapak, tetapi ini adalah ibadah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapak. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan ya Bapak. Terjadi ya Bapak saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan saat firman-Mu disampaikan Tuhan, itu boleh mengubah setiap hati yang keras menjadi lembut Bapa. Itu boleh mengubah setiap kami yang tidak baik menjadi baik ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan juga boleh memperkokoh setiap iman percaya kami, untuk kami lebih sungguh Tuhan percaya dan berharap kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri.
Saya mau ucapkan Kyonghi Pacai. Haleluya. Semuanya kita buang angpau dan apa dapat angpau? Kalau saya buang juga dapatnya banyak, anaknya 3 soalnya. Haleluya. Kita bersyukur ya Bapak Ibu. Kalau punya anak 3 biayanya mahal, tetapi kalau pas Imlek 1 kali, waduh, kayak Ibu Mariana tuh ya. Haleluya, kita semua bersuka cita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Kalau kita ada di tempat ini pada pagi hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang, amin. Kita ditolong Tuhan, kita dilindungi Tuhan kalau saat ini kita baik-baik saja. Mungkin kemarin banyak kumpul dengan keluarga ya, banyak virus apa segala macam, tapi Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita, Tuhan lindungi kita. Saat ini kita baik-baik saja, amin, haleluya. Lebih daripada pemenang di dalam segala perkara. Oleh darah anak domba, Tuhan tebus kita, Tuhan tolong kita, amin, haleluya. Haleluya, lebih daripada pemenang di dalam segala perkara. Oleh darah anak domba kita boleh ditebus, kita boleh dimenangkan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, banyak sekali keluarga-keluarga yang sakit setelah ada pertemuan keluarga besar. Banyak saya mendengar, bahkan di dalam keluarga saya juga ada. Tetapi puji Tuhan kalau kita saat ini baik-baik saja, sehat, nggak ada yang dirasa apapun itu ya. Kita boleh datang ke tempat ini tanpa was-was ya. Kita boleh dalam keadaan yang baik. Itu suatu anugerah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Amin. Haleluya.
ibu percaya? Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus baik bagiku. Amin. Haleluya. Dalamnya samudra lebih dalam dari kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, amin. Salibmu menebus hidupku Tuhan. Dalamnya samudra lebih dalam kasih-Mu. Salibmu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan melampaui segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya samudra lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Amin. Haleluya. Yes, mari kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu dalam kasih Tuhan buat setiap kita. Salib Tuhan menebus dosa buat setiap kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang Kau sudah perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini dan detik ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau semakin hari semakin Kau pulihkan Tuhan keadaan setiap kehidupan kami anak-anak Engkau dan negara Indonesia tercinta kami ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh Tuhan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir Tuhan, dengan keadaan-keadaan yang ada Tuhan saat ini. Tetapi kami mau Tuhan menyerahkan segenap kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kalau Tuhan yang pimpin, karena kalau Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami, kami percaya Tuhan
kami ini adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Kami menang Tuhan di dalam setiap segala perkara, di dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan yang tolong kami, karena Tuhan yang menopang kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan yang begitu ajaib dan dahsyat. Karena bukan dengan barang fana Tuhan Kau menebus dan membayar dosa kami, tetapi dengan darah yang begitu mahal Tuhan, Engkau menebus setiap nyawa kami Tuhan. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, haleluya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Biarlah jadi Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Makasih Tuhan Yesus. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku
yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, ini minggu pertama Tuhan di dalam bulan yang kedua Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kau tolong kami Tuhan untuk kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang lama Bapa. Mungkin cara hidup yang tidak berkenan Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau ada kesempatan dan selalu ada kesempatan Tuhan Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh memperbaiki dan memperbaiki Tuhan setiap kehidupan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan kesempatan Tuhan yang Kau berikan Tuhan buat setiap kami Bapak. Haleluya Yesus. Biarlah apa yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan hari demi hari ya Bapak, itu boleh berkenan Tuhan di hadapan Engkau dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Kau beri kekuatan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memiliki komitmen yang baru dan selalu baru Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Karya terbesar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena Kau Tuhan sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan.
Itulah karya terbesar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, haleluya, selamatkanku. Engkaulah harta, Kau harta Tuhan yang tak ternilai, amin, yang ku miliki. yes, haleluya Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. saya undang kita untuk bangkit berdiri. Angkat pujian ini dari hatimu, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Amin, haleluya yang Tuhan. selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan yang kami kagumi, Tuhan yang sudah banyak menolong kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan yang sudah memberkati, memelihara, melindungi, menyertai, dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau buka hati untuk mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh dilembutkan sementara kami dengar firman Tuhan. Sesuatu yang indah dapat kami tangkap dan mengadakan perubahan di dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi kepada sekalian jemaat yang setia. Ya, begitu saya masuk tadi banyak yang Kyonghi, Kung Si Fa Chai. Ya, itu biasanya yang kita sebut ya. Itu sebabnya Fa Chai itu adalah memperoleh kekayaan, Fa Chai ya. Saudara, Senti Tian Kang. Nah, itu dia yang kita harapkan ya. Dalam masa pandemi seperti ini, tubuh kita itu sehat walafiat ya. Saya bersyukur untuk kesetiaan saudara. Banyak berita yang mengatakan Kartini merah. Entah merahnya merah
muda atau merah padam, pokoknya merah aja ya. Dan hari ini adalah minggu yang pertama dari bulan Februari, dan saya berharap bahwa kita satu kali akan lepas ini ya. Itu pasti terjadi. Saya harus lepas karena saya tidak bisa pakai kacamata. Kalau ini ya, embunnya ada di sini semua. Kacamata saya tertutup embun dari nafas saya. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan satu judul, keluar tetapi tidak masuk. Ya, yang baca firman Tuhan pada hari ini pasti kira-kira sudah menangkap apa makna daripada judul ini. Keluar dari perbudakan tetapi tidak masuk di dalam rencananya Tuhan. Ya, inilah yang dialami oleh Musa ya, dan sebagian besar orang Israel. Saudara tahu berapa jumlah orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir? Itu kira-kira ada 2 juta ya, laki-laki, perempuan, anak-anak. Dan saudara tahu berapa yang masuk di dalam tanah perjanjian, saudara? Dari 2 juta hanya 2. Siapa yang bilang 2 itu? Luar biasa ya, dia baca Alkitab ya. Hanya 2. Siapakah mereka? Yosua dan Kaleb. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati satu hari di mana Tuhan sudah mengeluarkan kita keluar dari perbudakan dosa. Ya, banyak hal-hal yang dicatat di dalam Alkitab, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, jadi kalau saudara mau kasih judul khotbah ini dengan judul yang lain itu juga boleh. Ya, misalnya perhatikan bagaimana kamu hidup. Ya, saudara pernah nggak saudara perhatikan bagaimana saudara hidup? Saudara setuju atau tidak setuju, satu kali kelak kita akan pindah dari dunia ini. Saya katakan pindah ya saudara, nggak habis begitu saja. Karena tubuh, jiwa dan roh kita tubuh kita memang fana, tetapi jiwa dan roh kita itu kekal. Satu kali kelak kita akan memasuki kekekalan, entah itu kekekalan di dalam surga atau di dalam neraka, saudara. Ya, saya tidak berkhotbah untuk nakut-nakuti. Ini apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang akan kita baca sebentar, Musa adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, itu semua tahu ya. Dan kedekatan Musa ya dengan Tuhan tidak serta-merta membuat Musa lolos dalam ujian ketaatan. Ya, saudara, sebenarnya orang yang paling layak masuk ke tanah perjanjian adalah Musa. Saudara setuju apa setuju? Ya, Musa melihat dan mengalami sendiri mujizat besar yang Tuhan buat untuk melepaskan bangsa Israel dari dari perbudakan Mesir, betul. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu apa tulah yang pertama? Wah, sedikit kuis nih ya, karena saya tahu banyak yang baca Alkitab ya. Tulah pertama itu apa? Air jadi darah. Ya, mungkin belum pernah dialami oleh Firaun raja-raja Mesir, itu gelar ya. Firaun lainnya melihat air di seluruh tanah Mesir itu jadi darah. Ya, belum pernah mungkin dialami lagi ada katak dan lain sebagainya. Dari air jadi darah sampai kepada puncaknya kematian semua anak sulung di Mesir. Itu yang membuat orang Mesir kapok untuk menahan terus bangsa Israel. Mereka diusir, dikasih banyak pemberian-pemberian. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Ya, puji Tuhan. Kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, pembelaan, perlindungan,
penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata bagi orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ya, pembelaan dan perlindungan Tuhan terlihat saat Laut Merah, saudara, menjadi daratan. Ya, belum pernah ada setelah ini lautan bisa menjadi daratan. Ya, dengan hanya bersabda seperti itu. Ya, jadi sehingga orang Israel dapat menyeberang dengan aman dan bebas dari kejaran orang-orang Mesir. Tuhan buat jalan saat tidak ada jalan, ya. God will make a way where there is no way, ya. Kita seringkali mengalami jalan-jalan yang tertutup, tapi ingat, Tuhan buat jalan. Kalau laut saja dijadikan daratan supaya umatnya itu bisa melalui dan bebas daripada kejaran musuh-musuhnya, apalagi hanya jalan yang tertutup, saudara. Tuhan pasti buka jalan. Percaya itu, Tuhan pasti buka jalan, ya. Saudara, penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan berupa tiang awan pada siang hari untuk apa? Untuk melindungi umatnya Israel dari panas teriknya matahari padang gurun. Ya, bisa kering itu, saudara, ya, kalau tidak ada tiang awan. Di dalam Mazmur 121 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau, ya, dari panas teriknya matahari. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang hari, dan tiang api pada malam hari untuk memberi kehangatan, ya, kepada umat Israel yang sedang keluar malam-malam di padang gurun itu dingin sekali, ya. Dan di samping itu juga untuk memberi terang dalam kegelapan malam di padang gurun. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan menyertai, itu penyertaannya sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Haleluya, amin. Saudara percaya penyertaan Tuhan itu sempurna, bukan penyertaan yang abal-abal, penyertaan yang asal-asalan, saudara. Tuhan bertanggung jawab. Dia begitu memikirkan bahwa panas terik itu ada tiang awan. Pada waktu umatnya dipikirkan dengan baik oleh Tuhan, mengalami kegelapan malam, dia jadi tiang api. Tuhan kita luar biasa. Yaitu sebabnya ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, ya. Siapakah yang tidak kagum kepada Tuhan kita? Ya, semakin kita baca Alkitabnya, semakin kita kagum betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara, di samping penyertaannya, pembelaan dan perlindungannya, pemeliharaan Tuhan nyata bagi umatnya, dengan setia Tuhan menurunkan apa? Untuk jadi makanan mana. Alkitab mencatat, ya, bahwa tidak ada sebelum ini, ya, dan sesudah ini kita juga tidak ketemu lagi mana, ya. Itu sebabnya dikatakan manusia hidup bukan dari nasi saja kalau di sini, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Puji Tuhan. Setiap hari ada mana kecuali hari Sabat, ya, untuk menjaga supaya umatnya Israel tetap hidup sehat dan kuat dalam perjalanan padang gurun menuju tanah perjanjian. Allah berkata dalam Ulangan 29 ayat 5. Beni boleh tampilkan, ya, supaya kita bisa lihat bersama-sama. Dikatakan berapa? 40 tahun lamanya. Aku, Tuhan bilang, ya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Sudah berapa lama kita dipimpin oleh Tuhan? Sudah berapa lama sejak saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sampai saat ini Tuhan masih memimpin kita. Amin. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa, saudara.
Ya, tidak ada toko pakaian, tidak ada toko sepatu. 40 tahun orang Israel ya dijaga oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca sekarang ya di dalam pasal 20 ayat 1 sampai 13 ya. Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan ya, kita sudah sampai bilangan kan? Bilangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, firman Tuhan pagi ini seperti judulnya tadi apa? Ada yang bagus ya. Keluar tetapi tidak masuk ya. Saudara, di dalam bilangan itu dicatat ya, setelah mengalami banyak sekali keajaiban Tuhan dalam perjalanan keluar dari Mesir, dalam perikop ini ya ayat 1, kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Lalu ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, saudara bayangkan ya, di padang gurun panas tidak ada air. Berkumpullah mereka mengerumuni siapa? Musa dan Harun. Ayat 3, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ya, nanti selebihnya kita baca. Di sini kita lihat dalam perikop ini kita jumpai Musa sebagai pemimpin yang dipakai Tuhan menerima sanksi ya. Yang itu saya katakan, dia tidak melihat tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susunya, karena lebih menuruti kata hatinya daripada taat kepada Tuhan. Satu tindakan yang kelihatan sepele tapi berakibat besar. Ya saudara, Musa dan Harun mengalami persoalan serius dengan bangsanya Israel. Mereka dikatakan bertengkar. Ya, bertengkar dengan Musa karena tidak ada air untuk diminum. Ya, kita lihat ayat yang ke-6 sekarang. Musa dan Harun, di sini lain ya. Di ayat 6 dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu pertemuan, lalu apa? Sujud, kemudian tampak kemuliaan Tuhan kepada mereka. Saudara, ini masalahnya pelik loh saudara. Ya, bangsa Israel sudah marah sekali ya kepada Musa karena tidak ada air. Mereka kehausan. Ya, tetapi apa yang dilakukan ini tepat banget saudara. Ya, jadi kita lihat, belajar dari mereka bahwa semua masalah yang pelik kepada Tuhan, mohon petunjuknya. Apakah saudara pernah mengalami satu masalah yang pelik? Ya, pasti ada. Ya, tetapi bagaimana respon kita? Ya, apakah kita seperti bangsa Israel? Pokoknya nggak mau tahu, nggak ada air kita demo. Ya, nggak ada air kita datang kepada pemimpin. Ya, kalau mereka dibiarkan seperti ini saudara, dan sepertinya tidak ditanggapi oleh Musa dan Harun, itu pasti berakhir dengan lempar batu saudara. Ya, sama aja ya, orang dulu sama orang sekarang, masih ada batu-batu rupanya ya yang dilempar. Jadi dikatakan di sini, semua bawalah semua masalah yang pelik kepada Tuhan dan mohon petunjuknya. Tuhan kita responsif loh saudara. Ya, pada waktu mereka sujud, kita lihat coba ayat yang berikutnya. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka, ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, dengar ya. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 8, perintah Tuhan seperti itu. Lalu Musa mengambil tongkat, ayat 9 coba. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan
seperti yang diperintahkannya kepadanya. Taat tidak Musa? Taat ya. Sampai di sini taat ya saudara. Ayat 9. Tetapi kita melihat ada ketaatan di sini. Namun coba perhatikan apa yang Musa lakukan selanjutnya. Mari kita baca ayat 11. Saudara perhatikan perintahnya ayat 8 ya. Ayat 11 begini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Buk dipukul ya. Apa yang terjadi? Maka keluarlah banyak air ya, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat ini? Dipukul ya, Tuhan bilang katakan kepada bukit batu itu maka air akan keluar. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan bermurah hati ya, tidak masih kasih muka kepada Musa walaupun dilakukan walaupun dilakukan dengan cara yang salah, yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Dikatakan keluarlah banyak air. Masalah dengan bangsa Israel selesai. Tapi bagaimana masalah dengan Tuhan? Banyak kali kita mengerjakan hal-hal yang salah, tetapi hasilnya kok oke-oke saja. Buktinya banyak air tuh keluar. Buktinya perselisihan, pertengkaran itu reda. Bangsa Israel tidak komplain lagi. Itu kan udah oke. Tetapi bagaimana dengan Tuhan saudara? Pernahkah kita memikirkan dampaknya? Mungkin kita bisa melakukan apa saja ya, yang kelihatannya kok oke, nggak apa-apalah. Ini nggak apa-apa kok. Buktinya oke, buktinya saya fine-fine aja. Buktinya berkat Tuhan masih mengalir. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, hati-hati. Kita sudah keluar, kita sudah ditebus oleh darah yang kudus, darah yang mahal. Yesus mati di atas kayu salib buat kita, hanya supaya kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan, hanya supaya kita bisa ada bersama-sama dengan Dia di dalam rumah Bapa. Saudara ingat, kehidupan dunia ini hanya sementara. Ya, ini mungkin sudah beberapa kali saya katakan. Di dalam Ibrani 9:27 dikatakan manusia tentu satu kali akan mati, dan setelah itu dihakimi. Di mana kita akan dihakimi? Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun dilakukan menurut cara sendiri, ya seringkali kita alami bahwa Tuhan masih berkati kita bahkan saat kita salah jalan. Lalu saudara pikir nggak apa-apa. Ya, misalnya saya tipu sana tipu sini, ya saya ngomong seenaknya, nggak apa-apa, saya masih diberkati, saya masih sehat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Ya, jangan main-main dengan kemurahan Tuhan. Jangan main-main dengan kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kita lihat berikutnya yuk. Kebenaran yang kita petik dari peristiwa ini adalah miliki ketaatan yang penuh. Ketaatan sebagian sama artinya dengan ketidaktaatan dan akibatnya fatal. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketidaktaatan berarti tidak mempercayai Tuhan dan tidak menjaga kekudusan Tuhan. Kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya. Tetapi sebelum ke sana kita lihat dulu. Kira-kira motivasi Tuhan kenapa ya? Mengapa maksudnya Musa? Mengapa Musa memukul bukit batu itu sampai 2 kali? Padahal Tuhan memerintahkan Musa hanya berkata, ya, lebih keren mana? Hai bukit batu, keluar air. Atau dia pukul sampai 2 kali. Ya, lebih keren mana saudara? Lebih keren hanya berkata ya. Ada kuasa di dalam perkataan saudara. Ya,
Tuhan menciptakan dunia kita hanya dengan berkata kok. Jadilah terang, maka terang itu jadi, saudara. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita, anak-anak Tuhan. Kalau itu berdasarkan firman. Amin, saudara. Hati-hati dengan perkataannya. Katakan, saya akan berhasil. Menurut iman saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya hidupnya payah, susah, terus susah tiap hari. Ya, semua nggak ada yang beres. Ya, piara anjingnya hampir mati gitu. Ya, saudara. Jadi kesel gitu, hidup kok susah amat begini ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari ucapkan kata-kata yang positif. Ada kuasa di dalam perkataan. Ya, belajar untuk ucapkan kata-kata yang positif, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Sekarang saya ulangi, mengapa Musa memukul bukit batu itu sampai 2 kali? Karena dia menyimpan kata-kata daripada umatnya Israel. Ya, ayat 3 kita baca ya, kita kembali kepada ayat 3 dari bilangan. Kemudian umat itu berselisih dengan Musa dan berkata, lebih baik kami mati di hadapan Tuhan seperti saudara-saudara kami. Mengapa kamu membawa umat Tuhan ke padang gurun ini? Apakah kamu menginginkan supaya kami dan binatang ternak kami mati di sini? Mengapa kamu membawa kami keluar dari negeri Mesir? Mengapa kamu membawa kami ke tempat celaka ini? Di tempat ini tidak ada gandum, tidak ada pohon arab, anggur atau buah delima, bahkan tidak ada air untuk diminum. Kata-kata ini yang rupanya membuat Musa sepertinya lupa akan perkataan Tuhan. Ya, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyimpan kata-kata orang-orang yang menyakiti kita, yang mengejek kita, yang merendahkan kita? Ya, biarlah kita tidak menyimpan kata-kata yang negatif, itu sampah. Buang saja. Mengapa dia saudara biarkan? Mengapa kita biarkan dia menjadi algojo yang siang malam menghantam kita, yang siang malam menghantui kita dengan kata-kata yang tidak baik? Kalau ada saat ini, khususnya pada waktu kita nanti menerima perjamuan kudus, buang semua itu karena itu sampah. Ada seorang dosen ya, dosen yang pintar sekali ya, dia dosen pedagogi. Tetapi dalam hal yang satu ini dia gagal. Dia terima surat dari orang-orang yang sudah banyak terima jasa dari dia ya, dikuliahi ya, disekolahkan, dikuliahi sampai mereka semua jadi sarjana. Tapi pada waktu mereka sudah jadi sarjana, tidak ada satupun yang ingat dia. Ya, bahkan melontarkan kata-kata yang menurut dia keji. Dan itu disimpan, saudara, disimpan baik-baik, dan setiap kali dia baca surat itu dia menangis. Tidak ada gunanya, saudara. Tahu kebenaran yang begitu luar biasa, memberkati banyak mahasiswa, tapi dalam hal ini dia gagal. Dia tidak bisa keluarkan racun itu, algojo itu, dia tidak bisa keluarkan dari kehidupannya. Dia masih terngiang-ngiang kata-kata seperti itu. Musa demikian. Ya, Musa menjadi marah di dalam hatinya. Ya, dia tidak ingat lagi pesan Tuhan yang bilang katakan saja kepada bukit batu itu. Ya, saudara mungkin bisa lihat di searching di Google kenapa Tuhan menyebabkan. Coba kita lihat ya hukumannya. Sebab saya bilang Musa lakukan ini out of anger. Ya, karena kemarahan terhadap bangsanya Israel yang telah melontarkan kata-kata kasar terhadapnya. Saya seringkali bingung ya kalau saya baca Alkitab, kok bangsa Israel bisa ya? Lihat Laut Merah itu begitu saja bisa jadi kering, bisa jadi daratan ya. Lihat mana turun tiap kali, kok tidak ada rasa kagum, hanya tidak ada air saja. Kenapa mereka tidak berdoa? Kenapa mereka memilih bertengkar? Ya, bukankah mereka bangsa Israel menyembah satu Allah yang begitu luar biasa? Kenapa mereka tidak
pakai jalan ya seperti Musa. Musa itu berseru kepada Tuhan ya, dan di dalam cerita yang lain air itu menjadi manis waktu dia lemparkan kayu. Ya, coba kita lihat apa respons Tuhan ya di dalam ayat yang ke-12 dari Bilangan 20. Namun Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Saudara garis bawahi, tidak percaya. Tindakan Musa memukul bukit batu itu 2 kali, dikatakan kepada Tuhan, tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Wow. Ya, tadi awalnya saya bilang yang paling berhak sebenarnya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan madu dan susu adalah Musa. Tetapi di sini dikatakan, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kira-kira bagaimana respon saudara kalau saudara adalah Musa? Kira-kira sedih kali ya, sedih ya, apalagi nggak tahu. Tetapi coba kita lihat yuk di dalam Ulangan pasal 3 ya, boleh ditampilkan ya Beni. Ulangan pasal 3, kita akan lihat ayat yang ke-25. Ya, di sana kita lihat reaksi Musa nih ya. Dia bilang begini sama Tuhan, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, gara-gara Israel ya, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Ini salah satu contoh doa yang tidak didengar, saudara. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Sepertinya Musa memohon ya. Apalagi kalau nanti saudara sempat saudara baca dari ayat 23. Ya, dia memuji Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi dia bilang, kalau seandainya saya bisa menyeberang. Tapi dengan tegas Tuhan berfirman, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tadi dalam permulaan saya katakan ada 2 juta bangsa Israel ya yang masuk. Tapi kita lihat sekarang ya di dalam Bilangan pasal 14, kita baca ayat 29 sampai 30 ya. Itu Musa, tapi bangsa Israel juga ya, yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek ya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, saudara ingat ceritanya, ada 12 pengintai, 10 bawa berita busuk, sehingga bangsa Israel menangis. Mereka takut untuk masuk tanah perjanjian. Tapi si Kaleb dan Yosua ini membuat bangsa itu berani. Alkitab mencatat bahwa banyak orang percaya yang akan mengalami hal-hal yang mendatangkan kerugian besar, seperti yang dialami Musa, karena lebih menuruti kata hati daripada menuruti apa yang Tuhan mau. Ya saudara, saya berdoa pada waktu kita membaca firman Tuhan, biarlah kita sering bertanya, Tuhan bagaimana aku? Ya, karena banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Ya saudara, tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia setia ya, berkata-kata kepada kita melalui firman-Nya. Dia setia berkata-kata kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Ya, itu sebabnya mari kita lembutkan hati. Pada waktu saudara dengar firman Tuhan seperti ini, saudara bisa tanya kepada diri sendiri, Tuhan, apakah selama ini saya taat
atau hanya taat sebagian? Saya katakan taat sebagian itu sama artinya dengan tidak taat, saudara. Taat hanya sebagian saja, tidak seluruhnya. Ya, saudara mungkin pilih-pilih kalau dengar firman Tuhan. Nah, ini enak, baca firman Tuhan. Ada teman saya yang bilang, saya sukanya Mazmur tuh. Ada yang sedikit aneh, saya sukanya imamat. Saya bilang, kenapa? Kalau yang Mazmur saya nggak tanya ya, karena saya tahu emang Mazmur enak gitu ya dibacanya. Imamat, kenapa kamu suka imamat? Karena nggak ngerti-ngerti. Jadi dia suka baca lagi karena nggak ngerti-ngerti. Bagus ya, dia kalau jadi murid ini pasti jadi murid yang berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Musa hanya kena sanksi tidak masuk tanah perjanjian, tetapi jiwanya selamat. Saudara percaya Musa ada di surga hari ini? Walaupun dia tidak melihat tanah perjanjian, tapi dia diperlihatkan. Ya, Tuhan bawa dia ke gunung Pisgah kalau nggak salah ya. Di sana Tuhan katakan, lihat inilah tanah perjanjian. Mungkin di sana tidak dicatat di dalam Alkitab ya, Tuhan saya boleh dong masuk, Tuhan please deh gitu ya. Tapi tidak, Tuhan sudah putuskan ya, satu kecerobohan ya membawa akibat yang fatal ya. Kalau saya katakan begini saudara, kalau Musa hanya kena sanksi tidak masuk tanah perjanjian tapi jiwanya selamat, apa yang akan dialami oleh orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh keluar seperti orang-orang Israel? Maksudnya apa sih tidak sungguh-sungguh keluar, saudara? Ya, sudah dibebaskan tapi saat mengalami kesukaran dalam perjalanan, mereka ingin kembali ke Mesir, kecewa sama Tuhan. Ya, ada saudara tahu ada orang yang kecewa sama Tuhan, atau saudara sendiri atau kita sendiri pernah nggak kecewa sama Tuhan? Kapan biasanya kita kecewa sama Tuhan? Pada waktu doa kita tidak didengar ya. Kita berdoa kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kita berdoa untuk satu hal kok tidak ada jawaban sepertinya. Pernah nggak saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang seperti ini? Bagaimana respon kita? Tidak ada gunanya bertengkar dengan Tuhan. Ya, bertengkar dengan hamba Tuhan saja Musa dan Harun itu tidak ada gunanya. Ya, apalagi bertengkar dengan Tuhan yang selalu benar. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan. God can do no wrong. Ya, Tuhan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Kita kembali waktu kecewa, kita kembali kepada kehidupan lama yang berdosa, kecewa dengan hidup ini, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, tinggalkan gereja. Ya, fatal sekali. Rugi sendiri ya saudara. Itu sebabnya ada peringatan dari firman Tuhan tentang orang-orang yang sudah keluar dari perbudakan dosa, tapi memiliki ketaatan yang setengah-setengah. Dia pernah hidup dengan sungguh-sungguh, tapi itu belum akhirnya saudara. Pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita tidak bisa, 20 tahun yang lalu Tuhan, saya itu guru sekolah minggu yang rajin sekali. Hujan, angin, saya tempuh banjir juga saya datang hanya untuk mengajar sekolah minggu. Tetapi Tuhan tidak lihat yang itu, Tuhan lihat sekarang. Ya, saat ini bagaimana keadaan rohanimu? Apakah itu sudah sedingin es? Ya, apakah sudah tidak ada lagi satu gairah untuk datang kepada Tuhan, berdoa, berpuasa? Ya saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ada peringatan dari firman Tuhan tentang orang-orang yang sudah keluar dari perbudakan dosa tapi memiliki ketaatan yang setengah-setengah. Mereka dalam kelompok orang yang mengatakan, bukankah ya nanti kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, siapakah engkau? Bukankah dengan nama Tuhan kami sudah mengajar orang, kami sudah menyembuhkan, kami sudah melakukan mujizat ini dan itu. Ya, di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Kepada kelompok ini Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Ibrani 10:38 Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar, saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkan, akan hidup oleh iman. Perhatikan kalimat berikutnya, apabila ia mengundurkan diri
apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dengar itu? Hati-hati saudara, perhatikan ayat berikutnya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, bukan seperti Musa dengan ketaatan yang setengah-setengah. Tuhan katakan kepada Musa, oleh karena engkau tidak mempercayai aku dan tidak menjaga kekudusanku di mata orang Israel. Bagaimana dengan hidup kita, pribadi lepas pribadi, jemaat terkasih? Apakah kita sedang hidup dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan seperti dalam lagu? Ya, saya dengar lagu yang lucu ya. Kutanya Sabtu Minggu, kamu kemana? Gitu ya. Ke gereja gitu ya. Hari Senin Selasa kemana? Ke kebaktian ya, tetapi hidupnya tidak berubah. Tuhan ingin melihat kita yang sudah keluar dari perbudakan dosa dapat masuk dalam tanah perjanjian surgawi. Ya, ayat 39 Ibrani 10, penulis Ibrani mengatakan bahwa kita orang-orang yang sudah keluar dari perbudakan dosa dapat masuk ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ayo keluar, tetapi masuk dalam rencana Allah. Ya, jangan tinggal di luar. Ya, saudara-saudara, tetapi masuk dalam kehidupan yang kekal. Mari kita ucapkan Ibrani 10 ayat 39 ini bersama-sama, boleh? Ditayangkan Ibrani 10 ayat 39, kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Amin. Ini jadi emas kita, ayat emas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Pengorbananmu di atas kayu salib akan berdampak besar buat kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Kami tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kami akan berterima kasih. Tolong kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Apakah ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, yang perlu kami bawa kepada Tuhan? Kami doakan supaya kami boleh menang, supaya kami keluar dari perbudakan dosa dan kami masuk di dalam rencana Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ada kesembuhan di tempat ini. Kami percaya akan terjadi pemulihan di tempat ini. Kami percaya pada waktu kami dengar firman Tuhan, sesuatu sedang terjadi. Tuhan sedang berbicara kepada kami. Tuhan sedang mengajar kami. Tuhan sedang menyatakan kesalahan kami. Tuhan sedang mendidik kami di dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita langsung dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan mati. Ku datang pada salib itu.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkesempatan kembali untuk mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Satu tindakan yang sangat luar biasa. Tuhan keluarkan kami dari perbudakan dosa. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Biarlah kami memakai kemerdekaan ini untuk tetap taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh masuk ke tempat perhentian yang kekal. Satu kehidupan yang sangat luar biasa. Kami percaya Yeremia 29 ayat 11 akan berlaku. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami satu hari depan yang penuh harapan. Kami berharap Tuhan, karena kehidupan dalam dunia ini singkat adanya. Sebentar lagi kami akan lalu seperti bunga rumput. Sebentar lagi kami akan lalu seperti angin. Tetapi satu kali kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang terpanggil tapi juga terpilih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memperhatikan bagaimana kami hidup. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap berapi-api buat Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam cinta kasih yang mula-mula, di mana kami baru mengenal Tuhan. Kami begitu luar biasa, tapi itu tidak jadi pengalaman, hanya sekedar pengalaman, tapi kami mau mengalaminya sekali lagi. Tuhan, biarlah ini akan menjadi satu kehidupan kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus, haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya akan membaca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah sekalian jemaat sudah menerima roti dan anggur? Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam tangan kami ada roti tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ini adalah berkat di mana kami boleh menjadi dekat dengan Tuhan pada saat ini. Kami menjadi satu dengan kematian Tuhan, dan kami akan jadi satu di dalam kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami terima roti ini, tubuh Kristus yang sudah dihancurkan bagi kami. Mari jemaat, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam tangan kami ada cawan berisi air anggur. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Kami dikeluarkan, dibebaskan dari kehidupan dosa yang begitu menekan kami. Hari ini kami merdeka oleh darah dan tubuh Kristus. Kami mau terima darah Yesus ini
dengan penuh ucapan syukur. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih. Kami percayakan terjadi pemulihan. Kalau ada keluarga yang retak, dipulihkan. Karena darah Yesus memberkati, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan. Kami terima berkat perjamuan kudus. Kami akan lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya biasanya kalau minggu pertama nggak turun-turun ya, Pak, langsung ada apa? Oh iya, ada Pak Akau, ada Pak Akau bersama-sama kita ya, karena ini live streaming luar biasa jemaat. Mari kita bersepakat berdoa bersama-sama untuk Pak Akau yang ada di rumah sakit. Ya, Pak Akau sudah beberapa lama dalam keadaan seperti ini. Ya, mari kita berdoa dan kita berdiri sekali lagi bersama-sama. Kita arahkan tangan kepada Pak Akau. Kami percaya Tuhan, saat ini kami bersepakat sebagai jemaat Tuhan. Raja Wali berdoa dengan segala kepercayaan, dengan iman. Kami percaya bahwa doa kami didengar Tuhan. Pak Akau akan sembuh. Pak Akau terima pemulihan. Saat ini Tuhan ada di sana. Tuhan menjamah Pak Akau. Aliran kesembuhan ilahi mengalir di dalam tubuhnya. Kesembuhan terjadi. Berikan iman juga kepada Ibu Piing. Kami serahkan kehidupan daripada Ibu Piing dan Pak Akau ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Kami sudah minta doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Akau, Bu Piing tetap beriman. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan kau akan menerima kesembuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kita seperti minggu pertama biasanya ada perpuluhan ya. Saya akan bacakan Maliaki pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan 12. Maliaki pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kembali lagi sebelum saudara maju, kita akan bawa persepuluhan kita di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, dalam tangan jemaat Tuhan ada amplop perpuluhan. Ini adalah bentuk daripada ketaatan kami kepada firman Tuhan. Biarlah terjadi atas kami apa yang ditulis di dalam Maliaki 3, 10, 12 ini. Kami percaya semua berkat datang daripada Tuhan. Dan hari ini kami hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap keluarga Raja Wali. Mereka akan hidup di dalam kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku
Terima kasih kepada Ibu Gembala kita yang sudah melayani kita di dalam firman Tuhan dan di dalam perjamuan kudus serta di dalam persembahan kita dan persepuluhan kita. Tuhan Yesus memberkati dan pakai Ibu Gembala dengan luar biasa dan selalu diberikan kesehatan yang baik dan sempurna. Bapak Ibu diberkati? Amin. Amin. Pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan dan terlebih bagaimana kita mau diberkati Tuhan, itu bukti kita kembalikan persembahan kita dan persepuluhan kita. Itulah tanda Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sudah beribadah, sudah memuji menyembah Tuhan, terlebih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Yanti Siregar untuk pimpin kita di warta gereja kita. Shalom. Shalom. Baik yang ada di rumah masing-masing hari ini saya melihat shalom Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita keadaan sehat. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita. Saya yakin dan percaya kita bukan adalah orang-orang yang binasa, tetapi orang-orang yang satu kelak Tuhan panggil kita ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Itu iman percaya kita, jangan setengah-setengah mengikut Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk di dalam warta gereja sepekan ini. GSJ Batu Tulis Raja Wali tanggal 30 Januari 30 itu belum diganti. Makanya saya bilang kok Januari lagi, kita udah Februari, belum move on nih. Oke Bapak Ibu, sekolah minggu tetap diadakan, masih pakai Zoom karena saya perhatikan belum bisa saya pribadi sebagai koordinator memutuskan untuk tatap muka. Ya, karena di tempat kami hari Jumat kemarin sudah diputuskan Cengkareng, ada beberapa sekolah yang sudah ditutup, tapi sekolah kami kembali 50%. Yang awalnya 100% tatap muka, mulai Jumat kemarin 50%. Artinya banyak anak-anak yang sudah kena Bapak Ibu ya. Tetapi saya yakin dan percaya penyakit atau apapun yang hari-hari ini kita alami itu tidak lebih berkuasa di dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa. Amin. Kalau firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, hamba Tuhan sempat mengatakan begini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu mampirnya cuma sebentar, numpang lewat ya. Jadi hal ini pun itu numpang lewat Bapak Ibu, jangan diimani ya, tetapi yang kita imani adalah kuasanya Tuhan. Amin. Jadi sekolah minggu masih tetap via Zoom, linknya sudah di-share di beberapa japri, bahkan di grup orang tua dan di grup sekolah minggu. Kamu wanita setiap hari Rabu pertama 3 dan 5 pukul 7 malam melalui Zoom. Saya lihat ada jiwa baru di kaum wanita ya. Ibu Lin ya. Iya, sudah bergabung Bapak Ibu ya. Nah, mari ibu-ibu ya, bapak-bapak yang punya suami, punya istri ya. Mari istri-istrinya ya didorong gitu. Ayo ikut sana gitu ya. Di situ perkumpulan kaum wanita di dalam Tuhan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini yang tadi buru-buru gitu ya, belum sempat membawa persembahan bahkan perpuluhan ke dalam gereja Tuhan, bisa ditransfer melalui rekening gereja kita di BCA 58901347101 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Selanjutnya, ini yang minggu lalu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada jemaat Raja Wali yang tetap setia di dalam memberikan persembahan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja kita. Baik persembahan, persepuluhan, P1000, ucapan syukur, persembahan sulung dan persembahan lain-lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya Bapak Ibu, mulai dari hal yang kecil kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, biarlah segala virus yang ada di mana-mana yang gak kelihatan ini ya, tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin sampai vaksin yang ketiga, belum ada vaksin keempat ya, masih vaksin ketiga, bukan berarti tubuh kita kebal Bapak Ibu, karena tubuh kita ini sementara ya. Tubuh kita ini belum ada yang namanya pakai ini kebal gitu ya, enggak ada.
kita semuanya masih hidup di dalam prosesnya Tuhan, prosesnya alam. Jadi jangan nantangin gitu ya. Aku nggak pakai masker nggak apa-apa gitu. Di sekolah saya ada begitu guru Bapak Ibu. Saya kadang bilang ya ampun, dia belum rasain atau bagaimana ya. Saya belum rasain aja gitu ya. Nggak mau juga sih ngerasain. Tapi batuk flu aja udah rasain. Waduh, jangan sampai gitu ya. Tapi dia lepas masker. Saya yakin dan percaya jemaat Raja Wali adalah jemaat yang takut akan Tuhan, mematuhi setiap protokol kesehatan, karena di dalam firman Tuhan kita harus patuh kepada pemerintah yang ada, termasuk pemerintah kita yang ada kita di Indonesia. Amin. Bapak Ibu, banyak bangku-bangku yang kosong saya lihat, tetapi saya lihat ada jemaat Tuhan yang bergabung secara live ya. Kita percaya apapun kondisi jemaat Tuhan saat ini yang mungkin berhalangan datang di tempat ini, mungkin ada sakit penyakit, kita percaya di dalam kuasa Tuhan segala sakit penyakit itu bisa disembuhkan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes, itu yang harus kita pegang Bapak Ibu. Terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, terlebih hambanya Ibu Gembala Sidang kita yang cukup jelas firman Tuhan yang menguatkan kita sepanjang minggu ke depan ini Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita ini tidak jauh daripada firman Tuhan. Senin besok ya ada doa firman Tuhan lagi yang kita dengar ya. Terus nanti ada hari Rabu, minggu pertama, ketiga dan 5 gitu. Ada komunitas lagi untuk firman Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak Ibu kita akan memasuki kelompok keluarga Allah. Ada lagi firman Tuhan gitu ya, yang mengingatkan kita tanpa firman Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu firman Tuhan. Selain membacanya di dalam kehidupan kita pribadi, kita perlu juga dikuatkan oleh khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Nanti WL bisa menaikkan satu pujian untuk kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita pujian karya terbesar di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Benar Tuhan, Engkau yang kami kagumi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini bagi kami. Di bulan kedua daripada tahun 2022 ini Tuhan,
Banyak orang di luar sana tidak memiliki kesempatan sebaik kami. Kami datang di dalam rumah Tuhan. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kalau kami tidak ada di tempat yang lain, tetapi kami ada di dalam hadirat Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan kami mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, masih ada firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Masih ada firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru, mengingatkan kami bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan, umat Tuhan GSJA Batu Tulis Raja Wali ini, untuk mengikut Engkau tidak setengah-setengah, untuk kami mengikut Tuhan sungguh-sungguh di hadirat-Mu, karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Di hadapan manusia kami bisa menutupi segala sesuatunya, tetapi bagi Tuhan Engkau melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan kepada Engkau. Pada pagi hari ini umat-Mu berdiri di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk kami berserah kepada Tuhan. Tanda penyerahan diri kami kepada Engkau, ini hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami pada pagi hari ini, bahwa kami mau tetap sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-Mu. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan Engkau akan berikan bagi kami. Bahkan perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tutupan darah Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini terhalang hadir di dalam rumah Tuhan karena mungkin kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa, biarlah segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit apa yang mereka rasakan hari-hari ini, Tuhan Engkau jamah, Engkau yang menjadi dokter di atas segala dokter. Engkau yang mengurapi dan Engkau yang menyucikan apa yang mereka makan dan mereka minum, apa yang mereka konsumsi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi kesehatan bagi mereka. Kami percaya darah-Mu yang kudus tercurah bagi mereka dan menyembuhkan umat Tuhan dan memberikan kekuatan yang baru bagi umat Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh memenuhi bangku-bangku yang kosong hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dan iman percaya kami pada pagi hari ini kami mau katakan saudara-saudara kami yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa buat jamahan-Mu, uluran tangan-Mu bagi saudara-saudara kami. Terima kasih buat mujizat kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau berikan di tengah pandemi ini. Kami masih bisa makan, kami masih bisa minum, kami masih bisa bekerja di tempat kami masing-masing. Kami masih bisa menikmati kesehatan dan kekuatan, bisa melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat semua sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah masing-masing saat ini beribadah, maupun kami yang ada di tempat ini beribadah di gereja Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan berkat-berkat datangnya daripada surga, berkat-berkat daripada ilahi Engkau berikan bagi kami, memberkati pekerjaan usaha setiap jemaat Tuhan, memberkati apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik mereka yang melayani dari pagi hari sudah datang menjadi asyir Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau juga memberkati sound system LCD Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan pemain musik. Engkau memberkati WL Singer. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat Pak Sarmin dan juga kedua ibu yang membersihkan gereja di tempat ini. Kami berdoa buat mereka, berkati pelayanan mereka, berkati dengan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan,
urapan Allah ada bersama dengan mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Gembala Sidang kami Pendeta Milka Ramli. Tuhan, hari ini kami juga berdoa sebagai jemaat Tuhan bersatu hati, berdoa buat kesehatan beliau. Tuhan, Kau tambah-tambahkan kesehatan ini Tuhan. Terus Tuhan, Kau pelihara kehidupan Ibu Gembala Sidang kami. Engkau juga Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepadanya. Biarlah urapan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan Ibu Gembala Sidang kami, sehingga firman Tuhan yang ditabur Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tetapi kami yang mendengarkannya, kami akan menikmati hidup berkat di dalam Tuhan, karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan izinkan bagi kami. Biarlah kami Tuhan bisa masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Kami rindu suatu kelak nanti Tuhan memanggil kami. Kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Tolong kami, mampukan kami untuk menjalani hidup kami, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tetapi kami mau lurus di hadapan Tuhan. Kami mau taat akan Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pelayanan, kehidupan Ibu Gembala Sidang kami, bahkan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat negara kami, bangsa kami ini Tuhan, Indonesia, bahkan kota kami Jakarta, Tuhan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin yang saat ini bekerja di dalam pemerintahan. Tuhan, Kau berikan roh takut akan Engkau bagi mereka, sehingga mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka bukan karena kepintaran kemampuan mereka, tetapi karena ada tanggung jawab besar daripada Engkau. Engkau yang memilih mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Sabang sampai Merauke. Kami berdoa yang hari-hari ini datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jagai mereka. Kalau kami mendengar Tuhan beberapa waktu yang lalu ada beberapa gereja yang dibakar, ada beberapa gereja yang ditutup. Tuhan, kami berdoa karena tidak ada suka satu dengan yang lain, tapi kami berdoa, Tuhan Kau ada di sana, hibur jemaat Tuhan, kuatkan iman mereka. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya umat Tuhan yang menyembah dan berseru kepada Engkau, Engkau akan lakukan sesuatu yang besar bagi mereka. Terima kasih Bapa, jagai kami semuanya ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain. Yang berjalan kaki, yang berkendaraan, tutupan dari Yesus ada bersama dengan kami, dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kegiatan kami sepekan Tuhan, dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan sampai hari Minggu kembali, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Tuhan Yesus yang menambahkan jiwa-jiwa bilangannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing dan di tempat ini, kita mengangkat kedua tangan kita. Nanti Ibu Gembala akan menaikkan doa berkat buat kita semuanya. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan pada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Dia mati bagiku, Bil.